Wah, sok tahu kowe. Jangan sok tahu kamu tuh, Truk. Oh nggak gitu kok. Kalau kamu pengen diingatkan ya ayo bareng-bareng. Masa sih? Ya udah, kalau nggak mau Ya wis aku melu, ayo. Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang budaya dan seni. Luar biasanya lagi, kita akan membahas dengan Mas Oke Setiawan, generasi Hindu yang berasal dari Lampung, kreatif, dan memiliki jiwa adiluhung. Lebih lengkapnya lagi dan detailnya lagi, kita akan berbincang langsung bersama Mas Oke Setiawan. Om Swastiastu, Mas Oke. Om Swastiastu, Mas Yogyo. Terima kasih sudah berkesempatan hadir untuk perbincangan kita, memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan motivasi kepada generasi Hindu. Yang pertama nih Mas Oke, Mas Oke ini latar belakangnya apakah memang dari seni atau memang ada niat sendiri nih Mas Oke? Latar belakang saya memang dari kecil seni, tapi hanya sekedar seni biasa gitu, bukan seniman gitu. Bukan seniman yang sekolah di sekolah seni gitu. Kita hanya sekedar seni-seni aja gitu. Nggak banyak sih pengetahuan tentang seni. Nah, kalau latar belakang keluarga Mas Oke ini? Kalau latar belakang keluarga memang seni, tapi seni kerawitan kayak seni kerawitan Jawa itu memang kita latar belakangnya iya. Seperti. Nah, nih Mas Oke, sekarang ini kan jarang nih generasi muda Hindu, terutama nih suka akan tradisi-tradisi adiluhung. Nah, yang disukai Mas Oke ini apa sih sebenarnya? Semua tradisi Jawa itu saya sangat suka karena di situ sangat banyak mengandung nilai-nilai luhur yang memang harus kita adopsi. Tetapi yang saya sekarang ini lebih mendalami adalah sekarang saya berkarya di membuat wayang. Di situ saya mendapatkan bahwa inilah yang harus kita lestarikan, bahwa wayang itu luar biasa. Wayang ya Mas Oke. Iya. Kalau misalnya kita berbicara wayang, itu kan tidak mudah untuk membuatnya tuh Mas Oke. Nah, ada rasa untuk membuat, kan itu ukirnya susah itu Mas. Gimana cara menuangkannya? Jadi cara menuangkan kenapa harus polanya seperti ini, seperti ukiran itu, makanya kita harus sesuai dengan hati kita. Misalnya kalau kita ingin membuat karakter atau tokoh wayang yang kasar, terus ganas, maka di situ rasanya pasti nanti perasaannya juga lagi marah. Tetapi jangan sampai membuat karakter yang baik hati, kemudian karakter yang suci itu dengan hati kita yang masih marah atau hati kita masih tidak sesuai. Kalau misalnya marah ataupun kesel dan sebagainya, berarti ada leluconnya nih Mas, kalau misalnya wayang. Nah, kalau wayang-wayang lelucon itu ya kita pasti di situ nanti akan membuat dengan cara kita tertawa. Oh, itu proses buatnya nih. Ada nanti temennya yang ngajakin bercanda. Oh iya. Gitu. Makanya wayang itu sesuai dengan perasaan kita membuat. Ketika kita membuat lucu, maka nanti akan ada lelucon di situ. Nah, kalau misalnya kita berbicara membuat nih, ngukir dan lain sebagainya itu, barang awal belajarnya Mas Oke ini apa? Untuk awal belajarnya, yang dibuat bahannya itu apa? Jadi dulu saya itu membuat wayang dengan kardus waktu itu, dengan kardus, kemudian karpet itu, bahan karpet, saya belajar membuat awalnya memang dari kardus, kemudian lanjut di karpet, kemudian sekarang itu lagi belajar membuat dengan asli kulit gitu. Nah, kalau misalnya
kardus itu kan barang bekas, Mas. Iya. Kenapa harus memulainya dengan barang bekas? Memang karena tidak punya atau memang harusnya menggunakan dasarnya seperti itu? Sebenarnya karena memang keterbatasan bahan kala itu, keterbatasan bahan, jadi kalau saya ini mencari bahan yang memang benar-benar apa sih yang bisa dibuat gitu, tanpa kita harus membeli bahan itu, tetapi kita bisa berkarya, kita bisa menuangkan kreativitas kita tanpa mengeluarkan uang yang begitu banyak, gitu intinya. Nah, kalau misalnya berbicara dengan uang nih, berarti Mas Oke udah lumayan nih dapat pemesanannya nih. Udah ada belum dari organisasi atau dari kelompok-kelompok atau dari per individu masyarakat? Ini pasti sudah ada gitu kan. Ya, sedungkara sudah ada, walaupun memang saya tidak pernah menganggap karya saya itu lebih bagus, karya saya itu lebih baik, karena di atas langit masih ada langit. Saya masih berproses belajar membuat wayang. Nah, wayang ini kenapa? Makanya dari situ saya belajar juga bagaimana cara bisa andap rasa, nggak selalu meninggi gitu. Kalau saya membuat karya, saya kasih ke orang yang tidak bisa mengerti karya dulu. Ini bagus nggak sih gitu. Luar biasa. Nah, ini nih. Sekarang kita coba supaya masyarakat tahu nih, masyarakat Hindu Channel tahu nih, Mas. Ajaran apa yang bisa dipetik di wayang ini? Simple, terus ada ajaran Hindunya nih, Mas. Yang menarik ini apa nih gitu? Kalau di dalam ajaran Hindu, wayang itu banyak banget. Banyak banget, tetapi yang saya ambil dari wayang ini, ketika saya membuat wayang atau kita belajar wayang, kita tahu bagaimana proses hidup dari lahir, hidup, mati. Itu adalah konsep dari Hindu, upeti, stiti, praline. Itu saja yang saya dapat dari ketika saya membuat wayang. Nah, di situ luar biasa, ketika kita membuat wayang itu diperlukan kedisiplinan. Disiplin iya, kalau tidak disiplin tidak akan jadi. Nah, iya. Kemudian sabar pasti iya. Ketika kita melatih kesabaran kala memahat, itu harus sabar. Tanpa sabar kita tidak bisa membuat wayang. Kemudian kalau membuat wayang, itu tatarannya dari bawah kemudian ke atas, jangan langsung mengambil di muka. Jadi kenapa itu, Mas? Kenapa kok tidak langsung dari muka? Jadi muka itu nanti ada namanya bedah atau bedah muka. Bedah muka itu nanti menentukan karakternya. Jadi kalau memahat atau menata wayang itu dari bawah, dari palemahan atau kaki ke atas. Nah, ketika kita sudah bosan atau jenuh, maka ketika kita melihat ke atasnya atau ke mukanya, kita masih senang untuk memahatnya. Tetapi kalau senangnya di awal, senang nih membuat membuat mukanya bagus gitu. Tapi nanti di suatu sisi ada titik kejenuhan, kita tidak fokus lagi memahat yang bawah, akhirnya yang bawah jelek. Inilah konsep hidup manusia, bahwa bagus di depan tetapi jelek di belakang atau di bawah. Nah, ini seperti itu konsepnya. Makanya dari bawah dulu. Tapi kalau misalnya ajaran Hindu kayak palemahan, prahyangan, itu kan proses untuk membuatnya itu seperti apa? Maksudnya apakah langsung dibuat atau kita haturkan dulu ke Ide Sang Widiwasa atau ke yang berkaitan dengan wayang ini, Mas? Cara membuat wayang pertamanya? Iya. Oh iya. Kesakralannya nih, kan spiritualnya harus ada nih, Mas. Oke. Jadi seperti ini. Ketika saya ingin membuat wayang, yang pertama memang Trihita Karana itu penting banget. Dalam pembuatan wayang ini ya? Trihita Karana itu penting banget, dimana sebelum saya membuat wayang pasti saya membakar dupa. Hanya yang penting dupa atau air atau bunga gitu. Jadi bakar dupa, saya persembahkan dulu kepada siapa yang ada di tempat itu, karena di tempat itu adalah alam yang ada di situ, palemahan.
kemudian Palemahan, saya aturkan dulu, oh yang menghuni tempat ini saya mohon izin, saya ingin membuat wayang karakter ini. Nah, itu kan Palemahan. Iya. Jadi di Pawongan itu saya pasti membuatnya harus sabar, melatih kesabaran di situ. Disitulah Pawongan. Di situ Pawongan kita melatih kesabaran. Kalau ada nanti di Pawongan itu pasti ada yang orang misalnya lihat, karyanya seperti ini gitu. Nah di situ nanti ada misalnya dipuji atau diejek, itu kita tetap sabar di situ. Disitulah Pawongan. Kemudian Parahyangan ke atas, kita selalu mengheningkan cipta ketika kita membuat wayang gitu. Jadi saya pernah membuat wayang mikirnya jelek-jelek, Akhirnya jadinya? nggak jadi. Nggak jadi, wayangnya jadi atau memang nggak jadi sama sekali, tidak dilanjutkan? Tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Ya. Itu dari saya proses bertahap membuat wayang sampai sekarang wayang-wayangku, ketika saya membuat tidak dengan kesakralan itu, maka tidak jadi. Entah hanya baru mukanya, terus kemudian hanya kakinya yang belum gitu. Ini terjadi dan ini nyata aku alami. Tapi untuk sekarang ketika saya membuatnya dengan penuh rasa, karena sudah tahu saya belajar dikit-dikit, saya mengaturkan dupa dulu lah intinya. Hasilnya jadi gitu. Nggak ada yang tersisa gitu. Secara logika memang itu berpengaruh gitu, seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita sudah, Mas Oke sudah menerapkan benar-benar seperti itu, nah latar belakang pendidikan Mas Oke nih, kok bisa seni ini gitu kan? Apakah memang dari SD, SMP, atau memang dari perkuliahan memang sudah bisa? Oh kok perkuliahan, jangan-jangan Mas kuliah ya? Iya. Oh kuliah di mana nih Mas kalau boleh tahu? Saya kuliah di kemarin lulus tahun 2019 itu di Sekolah Tinggi Agama Hindu Stadharma Nusantara Jakarta, pendidikan agama Hindu itu tahun 2019. Pantesan memahami ajaran agama ya. Nah ini bisa berkaitan dengan wayang ini gimana nih Mas? Oh jadi Hindu, ketika kita belajar agama Hindu, saya dapatkan juga dari wayang. Makanya pengalaman yang membantu kita untuk meluruskan jalan atau menghantarkan pengetahuan yang didapat di sekolah. Ini dari sini, dari wayang. Tanpa pengetahuan di luar, pengetahuan di sekolah atau perkuliahan itu hanya sedikit. Itu hanya sedikit. Itu yang saya dapatkan itu sedikit. Tetapi ketika saya combine atau saya kolaborasikan pengetahuan di lapangan itu saya membuat wayang, kemudian di sekolah saya belajarlah seperti itu secara literasi gitu. Ya saya akhirnya klop, ada satu persatuan gitu. Nah sekarang pemirsa nih, kita sudah berbincang sedikit berkaitan dengan Mas Oke Setiawan nih. Nah sekarang kita saksikan, kita lihat dulu nih Mas Oke gimana sih cara memainkan wayangnya nih. Saya juga pasti nggak sabar. Nah Mas Oke memang latar belakangnya itu memang orang Jawa. Tetapi kita pada hari ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia saja Mas. Bagaimana, bisa atau tidak, atau harus Jawa nih? Harus gimana? Bisa Indonesia. Bisa Indonesia. Kita bahasa Indonesia aja nih. Ayo Mas Oke ini sudah bawa wayang, mungkin wayangnya tidak banyak, di rumah sudah banyak, yang hanya di bawah hanya 3 ya Mas Oke. Yang mana nih yang mau menjadi dialog singkat saja nih Mas, nggak terlalu panjang tetapi menarik, lucu, atau membawa pesan moralnya nih gitu. Ya silakan Mas Oke, yang mana nih? Nah ini kenalkan dulu nih Mas Oke wayangnya. Perkenalkan dulu satu persatu. Satu persatu. Wah, kalau ini namanya Bagong ini. Bagong ini karakternya Karakter Bagong ini ngeyelan. Jenengku Bagong. Ngeyel yo aku jenenge. Ora utuh Bagong ora ngeyel. Nah, itu karakternya Bagong. Kalau suaranya menggema. Suaranya ya koyo ngene. Nah, ini suaranya Bagong. Kemudian kalau Petruk
Pitruk ini suaranya kita tapi agak dikerasin. Iya. Wah, masa sih? Kamu itu jadi anak jangan sok-sokan. Jangan merasa kamu itu paling pintar, kamu menggurui orang yang lebih pintar. Salah. Gitu. Nah, ini, jadi suara kita tetapi agak dilantangin atau digedein. Oke, sekarang coba dialog bisa nggak Mas? Megangnya bisa nggak nih ya? Mungkin agak tengah sini gitu kan, dialog agak ke bawahan dikit supaya ini. Coba Mas agak ke bawahan dikit. Coba, nah agak di tengah ke bawahan dikit coba. Kayak biar Kayaknya dialog ke sini dikit Mas. Iya. Oke siap, oke, nah Ini. gitu, oke. Oke, coba. Gong. Apa, Truk? Kamu dari mana, Gong? Loh, terserah aku dong. Mau kemana-mana, aku punya kaki sendiri. Lo nggak gitu, Gong. Kamu itu di sini sekarang itu zamannya itu zaman genting, Gong. Zaman genting piye toh? Aku kalau sakit ya aku sendiri, aku nangis ya aku sendiri. Kamu itu siapa lo? Ya nggak gitu, Gong. Kita itu saling mengingatkan, bukannya saya itu sok suci, Gong. Kita itu saling mengingatkan. Sekarang zamannya itu zaman penyakit atau wabah itu banyak banget. Masa sih? Wah, jangan sok tahu gue. Jangan sok tahu kamu itu, Truk. Oh nggak gitu, Gong. Kalau kamu pengen diingatkan ya ayo bareng-bareng. Masa sih? Ya udah, kalau nggak mau Ya wis aku melu, ayo. Wah, luar biasa pemirsa. Itulah kalau misalnya mengenal karakter Bagong dan karakter siapa ini? Pitruk. Nah, dari suara aja sudah berbeda gitu kan. Ini jiwa-jiwa generasi Hindu yang melestarikan budaya adiluhung ya Mas Oke. Nah, sekarang kita akan Mas Oke harus memberikan motivasi kepada generasi Hindu nih Mas Oke. Silahkan. Jadi untuk generasi Hinduku dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku, pemuda Hindu yang luar biasa, saya berpesan bahwa budaya, tradisi, atau sejarah itu adalah suatu peninggalan yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, kita uri-uri. Tanpa budaya, kita tidak bisa menjadikan negara ini menjadi negara terkuat. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang hebat adalah bangsa yang selalu menghargai budayanya, sejarahnya. Itu yang selalu saya tekankan kepada generasi muda Hindu, karena generasi muda Hindu inilah yang dekat banget dengan budaya. Tanpa generasi Hindu, budaya ini akan hilang. Karena saya percaya generasi Hindu itu adalah generasi yang sangat dekat banget dengan budaya dan tradisi. Itu yang saya suka dari generasi Hindu sebenarnya itu, karena intinya seperti itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melestarikan budaya kita, tradisi kita, agar tidak diklaim oleh orang lain. Nanti ketika diklaim oleh orang lain, kita kebakaran jenggot, kita baru mencari-cari. Nah, itu pesan dari saya seperti itu. Luar biasa Mas Oke. Terima kasih atas motivasinya. Saya jadi ikut termotivasi nih Mas Oke. Nah, semoga saya juga bisa ikut melestarikan budaya kesenian yang ada di Indonesia, terutama generasi Hindu dan masyarakat Hindu seluas-luasnya. Nah, terima kasih pemirsa Hindu Channel. Pada kesempatan hari ini kita sudah membahas detail terkait dengan seni. Kemudian tetap kami pemirsa menjaga protokol kesehatan dengan jaga jarak. Kemudian kita awal tadi memakai masker, dan kita setelah ini akan melakukan cuci tangan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, terima kasih. Mari kita tutup pada pertemuan hari ini, dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Kami tutup dengan Parmasanti. Om Santi, 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 Om.